Hai Sobat Mike, apa kabar? Pada ngikutin gak sih pas Mima presentasi ke Bunda Yanda buat beli tablet? Wah, ternyata jadi heboh nih. Postingan Yanda di-repost di mana-mana dan jadi berita di beberapa media. Tapi sebenarnya isi presentasi Mima apa sih? Terus gimana tanggapan Bunda Yandanya? Penasaran? Apa penasaran banget? Ini dia liputannya di Mike Mona Indra Channel. Makasih Bunda Mayanda udah mau dengerin presentasi aku hari ini. Yes. Udah ada hari ini untuk melihat apa yang aku akan presentasikan. Jadi nanti di kuliah ini aku kan udah cerita banyak banget kalau bakalan ada perubahan dalam cara belajar aku dan lain-lain. Untuk S1 ini aku udah research dan lain-lain. Untuk kuliah apa aja yang aku harus siapin, apa aja yang akan dilakukan. Aku udah nanya ke cutting aku juga, udah nanya ke teman-teman aku yang udah kuliah dan lain-lain. Aku akan rangkumin all of the struggles that I have. Yang pertama adalah efisiensinya. Banyak kertas, textbook, notebook, dan binder susah untuk dibawa kemana-mana karena berat juga, nggak organized, dan tidak ramah lingkungan. Dan untuk kenyamanannya juga kurang karena belum sepenuhnya adaptasi dengan pembelajaran online. Mencatat dengan cara ngetik tidak membantu pemahaman aku juga. Aku udah nyoba nyatat dengan cara ketik, butuh explore cara lain juga untuk belajar supaya aku bisa nemuin nih cara nyaman apa sih buat aku untuk belajar, karena aku mau improve myself dulu sebelum mulai kuliah. Dan untuk biaya textbook sendiri juga lumayan mahal. Aku udah nanya ke teman-teman dan nanya ke cutting aku. Terus untuk jangka waktu panjang ini tidak efisien juga karena textbook hanya dipakai untuk semester tertentu juga. Belum tentu kalau kita udah beli akan dipakai lagi selanjutnya. Dan keterbatasan untuk cara belajar yang nyaman dari online class, keterbatasan fitur dan materi untuk eksplor kreativitas dan juga belajar yang lebih nyaman. Ini sebuah proposal dari Mima Syaba. Yang pertama, kenapa iPad bisa ngebantu aku untuk ngejalanin kuliah aku? Yang pertama adalah digital note taking. Digital note taking sendiri ini paperless, organized, dan efisien. Tadi aku juga udah cerita kalau kertas-kertas dan buku-buku itu berat untuk dibawa kemana-mana dan gak rapi, terus aku susah untuk organize dan lain-lain. Kalau pakai digital note taking ini, notes bisa ditransfer atau kirim lebih gampang juga. Nah, ini aku juga udah ngukur berat. Itu kan harus thorough, guys. Aku juga udah ngukur berat dari each thing. Dengerin dulu. Enggak, ya lihat diri Anda sendiri. Kan harus, ya kalau bilang kita tuh kalau mikirin tuh harus detail. Ya inilah yang digunakan. Nah, jadi aku udah ngukur juga nih beratnya each things yang akan aku bawa. Yang pertama, iPad itu kurang lebih 900 gram doang, tergantung iPad apa dulu. Kamu dalam bentuk perempuan gitu. Oke, terus kalau buku Cewek dan pinter. sekolahnya bener gitu. Sekolahnya bener kayak gini kan? Nyesel nggak sekolahnya nggak bener? Ayo. Kamu sih malas. Aku kayak gini, jarak antara ini ke sini sekian kilo. Ini untuk gitu terhitung. Oke. Kalau untuk buku kurang lebih 2.000 sampai 3.000 gram. Ini juga tergantung kan, kalau misal belum bawa, ini baru notebook sama kertas dan lain-lain. Belum bawa buku-buku textbook dan lain-lain, itu mungkin akan lebih berat juga. Dan yang terakhir kalau laptop tergantung juga 1.500 sampai 2.000 gram. Ya ya sebenarnya akan lebih gampang kalau cuma punya 2 device yang semuanya udah ada di dalam situ gitu. Oke, ini aku ngobrol sama cutting aku. Jadi aku nanya, lo caranya gimana selama kuliah lo belajarnya kayak gimana? Hai Om Tante, aku Ina, teman Mima. Sekarang tambah jadi kakak tingkatnya Mima. Tadi Mima habis cerita dia pengen beli iPad untuk kuliah. Coba lihat. Siapa itu? Temen aku. Baru kenal. Oke, jadi aku udah nanya juga ke teman aku yang cutting di psikologi juga. Dia udah tahun ini dia udah skripsi, berarti udah 3 tahun setengah 4 tahun gitu deh di Unpar psikologi. Dia juga cerita kalau kakak kelasmu jauh dong. Beda 3 tahun lah, 3 tahun lupa kok. Jadi
kita mostly harus ngecatet highlight kayak yang tadi aku bilang, nge-highlight textbook untuk key terms di buku referensi. Terus paling penting sih untuk key terms sih, karena biasanya awal-awal examsnya berdasarkan key terms gitu. Untuk kayak exam semester 1 juga dan lain-lain biasanya tergantung sama key terms. Jadi banyak banget nyatet dan untuk nge-highlight key terms yang ada di buku teori. Nah, apa namanya, dia juga bilang kalau nggak semua dosen sebenarnya ngasih file PPT-nya, jadi kita harus nyatet semua yang dosen bilang gitu. Nah, dia juga bilang iPad berguna, tante om please bolehin itu kayak. Nah, ini untuk harganya aku udah ngumpulin juga. Aku Wih, di store ini lengkap harganya banget ya juga presentasinya Mima. udah mulai turun. Tapi kira-kira Bunda Yanda setuju nggak ya? Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dan Eksekusi. to audience. Oh, S to audience. Oh. audience. Apa? Ask the audience. Ya, Yanda Mhm. tadi 6 jam yang lalu 95% bilang dibeliin gak ya, bilang yes. Cuman by the way nggak dibeliin, dibolehin beli karena Dibeli uangnya pakai uangnya dia sendiri sebenarnya. sebenarnya Gitu. pakai uang sendiri. Cuman Cuma eh, memang Mima masih minta izin untuk pakai uangnya, soalnya kan Mima juga butuh pertimbangan untuk beli barang-barang yang besar, karena kan sayang kalau uangnya hilang banyak, taunya nggak kepake gitu kan. Aku Sayang juga nggak banget, mau nyari boros, juga jadi susah. pasti harus izin dulu ke Bunda Yanda. Iya. Perlu atau enggak, soalnya Bunda Yanda kan yang lebih bisa mikirin secara rasional juga. Terus untuk di Instagram postnya Yanda baru sejam udah ya hampir 400 comments yang menyetujui. 400 orang, ada yang maksa lagi nyuruh, udah izinin aja Yanda, kata dia gitu. jadi sebenarnya ini Mima, aku sih terima kasih banget Mima, walaupun dia bisa beli sendiri ya. Beli sendiri itu dia hasil jeripayanya sendiri loh. Dia bekerja selama pandemi ini, dia menjadi content creator dan juga pembicara, lain-lain lah. alhamdulillah gitu ya. Tapi dia menghargai kita sebagai orang tua untuk membantu membantu, mempertimbangkan ya. keputusannya. ya, benar. Jadi keputusannya gimana Yanda? Ya, setelah ditimbang, rundingkan SD audience. dan 50-50 dan Iya. SD audience semuanya SD udah. audience untuk semuanya, akhirnya kami menjawab sasi yes. Yeah. Oh baby, Mas Baby gimana Mas Baby? Mas Anang, Mas Oh Anang, Mas ya. Anang ya. Mas Dani gimana Mas Dani? Aku sih yes aku. Golden Aku yes. ticket, golden ticket. Golden ticket Oke, buat golden. Mima. Yeay. Mima, Tapi ini oke. Nanti ini banyak banget oke. loh yang memuji usahanya Mima Nah, untuk masyarakat kepo. kepo pengen tahu. Ini banyak yang memuji usahanya Mima untuk apa? Maksudnya kan banyak yang bilang, oh Mima kan anaknya artis, beli iPad aja usahanya segitunya banget gitu. Coba jelasin apa yang membuat Mima merasa perlu begitu. Sebenarnya karena dari kecil selalu diajarin Bunda Yanda ya kalau mau sesuatu harus berusaha dulu, kayak nggak segampang minta sesuatu terus langsung dapat, apalagi yang di luar kebutuhan pokok ya. Even aku aja kayak misalkan mau kuliah di kuliah A, itu juga pasti harus dibicarakan dulu juga sama Bunda Yanda. Nggak bisa kayak aku yang sini ya terus habis itu udah langsung di ACC gitu kan, enggak gitu. Kayak apa namanya, aku juga harus berusaha untuk nge-convince orang tua aku juga kenapa sih aku butuh ini dan lain-lain. Nggak bisa kayak sembarang mau beli karena pengen aja, karena mau aja, ya pasti harus kayak ya kebutuhan aku apa gitu. Aku sih kayak berusaha mungkin, apalagi untuk kebutuhan aku sendiri juga, untuk kayak apa ya, ngediskusiin sama Bunda Yanda. Terus habis itu nggak seenaknya bisa mendapatkan sesuatu, soalnya banyak banget orang yang ngira mentang-mentang anak artis tuh Apa aja, gitu loh, apa aja akan dapat gitu loh, dengan kayak mudah gitu ya. kayak langsung Tapi dikasih. Cuman memang iya sih, sebenarnya sih kalau kita mau sih sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma kan
memang kan di antara pelajaran-pelajaran hidup yang perlu diajarin orang tua ke anaknya tuh yang paling berharga satu, anaknya jadi tahu yang mana kebutuhan, yang mana yang cuma keinginan aja. Nah ini tuh akan dipakai seumur hidup nanti gitu, sampai mati tuh akan kepake. In the real life ya. Nanti di real life-nya akan kepake, itu satu. Kedua adalah belajar berusaha. Soalnya sulit loh untuk keluarga yang mungkin sebenarnya mampu gitu ya, untuk membuat anaknya jadi tangguh dan mau berusaha. Apalagi kalau minta apa dikasih, minta ini, minta Karena ini, nanti dikasih. juga Jadi pas- nggak belajar untuk mengusahakan sesuatu. Tapi kan kita nggak selamanya mampu, bisa jadi Iya, kalau suatu saat misalkan- nanti dunia berbalik gitu Kalau misalkan kan. nanti udah gede kan juga Harus pas usaha udah kerja, harus sendiri. usaha sendiri, nggak bisa kita mau sesuatu terus langsung mendapatkan, nanti harus kerja dulu, harus apa Karena dulu, sayang, kenapa Yanda sama Bunda seperti itu? Karena di kenyataan kehidupan kalian nanti ya, itu nggak ada yang gratis. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Apapun Ini yang aku kamu aja lakuin, yang kerja apapun- sendiri aja masih iya, masih apapun yang izin. kamu lakukan itu harus yang berusaha gitu kan, meyakinkan gitu kan. Nanti kalau umpamanya kamu punya usaha atau kamu bekerja, itu pun juga akan kepake Iya, ilmu iya. itu gitu loh. Jadi itu adalah prinsip keluarga kita guys. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Di dunia ini nggak ada yang Jadi gratis. kalau anak-anak juga mau pinjam fasilitas yang ada di rumah, mau nonton TV, mau gadget, mau Ada mau Ya, main, even hal-hal simple aja harus berusaha juga. harus berusaha juga. Contohnya Mas Raka Manala gitu, misalkan mau sesuatu, entah mau mainan, entah mau download aplikasi yang berbayar Iya, gitu tuh, Iya. sesimpel itu tuh Bunda Yanda pasti yang kayak coba deh kasih tahu Yanda kenapa kamu butuh ini gitu, Atau kenapa, enggak buat misalnya apa gitu. berbarter gitu, Iya, misalnya barter. udah boleh nggak aku download aplikasi ini tapi bayar gitu, berapa coba deh, ya udah deh boleh, tapi misalnya ngaji dulu berapa Sama ini kalau atau- Raka Jus. sama Nala tuh ada poin juga kan. Jadi kalau misalkan mau apa dapat namanya, poin harus melakukan usaha-usaha yang kayak ditentuin. contohnya kayak mau syuting gitu kan, Raka apalagi tuh yang Oh, kalau iya, misalkan bener. syuting suka aduh nggak mau cuman karena si poin ini, dan dia memiliki keinginan untuk punya poin supaya bisa beli-beli. iya, jadinya dia kayak ya udah deh gue melakukan walaupun gue tahu ini gue nggak mau dan susah untuk dilakukan, akhirnya dia mau berusaha gitu. Duh. karena Gitu. memang poin itu bisa ditukar dengan barang gitu, kayak Mm-mm, beli iya, gitu kan, iya. dengan di barter. Iya, barter. dengan Untuk usaha barang. juga Untuk dan usaha, again, iya. iya, usaha juga untuk mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Gitu. Nah, aku dari dari kecil udah belajar banget sih tentang ini. Ya alhamdulillah, aku sih sama Yanda yang sesuatu yang paling bikin kita happy adalah melihat kalau Mima bertumbuh dengan kebiasaan itu, Iya. gitu, kebiasaan berusaha gitu. Ya, minimal Mima tahu lah kalau apa-apa tuh perlu diusahakan gitu. Terus aku juga ngajarin Mima sih. Mima kan waktu masih remaja, ya namanya juga remaja ya, baru belum tahu gimana caranya begini begitu. Sempet tuh kalau minta Iya. sesuatu marah-marah gitu. Iya. Nah di rumah kita semakin marah-marah, Semakin nggak tantrum, dapetin semakin apa-apa. anaknya nangis, semakin gak dikasih. Makanya aku belajar karena gini, aku karena anak pertama ya, kalau Raka sama Nala udah diajarin itu bener-bener dari kecil. Iya, dari kecil. Aku Iya. tuh lumayan baru beranjak remaja justru Iya, kan. baru Jadi beranjak. SMP. aku sebenarnya yang harus mendadak tiba-tiba harus belajar kayak gini. Jadi kan aku udah mulai kenapa Bingung. harus kayak gini, kenapa tiba-tiba harus kayak gini, perasaan dulu enggak gitu loh. Jadi kayak Iya. aku susah gitu. Cuman dulu pas SMP juga sempet tuh kayak mau sesuatu nggak dibolehin, malah akunya kayak ngerengek gitu loh, malah akunya kayak kenapa aku ngelawan lah dan lain-lain gitu. Nah itu malah makin nggak bisa. Akhirnya aku ngeliat, Iya. oh berarti aku nggak boleh kayak gini nih, berarti Ya, sama, harus sama. compromise Iya. lah, harus dibicarakan. Kalau kita emang sebenarnya dari itu tuh, di balik itu tuh kita ngajarin kalau minta sesuatu, kalau dengan pakai cara maksa bisa jadi bukannya kita dapet, Iya. malah jadi dijauhin sama orang Oh, lain, kan iya. jadi nyebelin gitu Iya. kan. Kalau kita mah orang tuanya ya terima-terima aja, kalau itu dilakukan ke orang lain kan takutnya malah ngerugiin anaknya sendiri. Nah sebenarnya aku belajarnya gini, kadang kita bisa mendapatkan sesuatu dari orang tua atau dari siapapun, cuman beda cara meminta atau beda cara minta izin itu pasti Hasilnya jawaban bisa hasilnya akan beda. beda gitu. Padahal poinnya ya untuk meminta sesuatu atau untuk kayak apa ya mengajukan sesuatu gitu. Kayak contohnya kalau misalkan aku ngerengek atau marah-marah atau maksa gitu, ya Bunda Yanda Walaupun yang disampaikan walaupun sama iya gitu. iya walaupun kayak misalkan ya aku mau iPad tapi aku mintanya malah kayak ayo dong beliin iPad apa gitu, mungkin Bunda Yanda akan kayak ya emang dibutuhin sih, cuman cara mintanya kayak gini jadi kayak
hesitant gitu loh untuk kayak nerima gitu. Cuman kalau dengan bicara baik-baik, terus habis itu kayak dengan detail, dengan cara yang apa ya, jelas dan sopan, kayaknya apa ya, impressionnya akan baik. Terus mereka juga akan enak gitu loh, akan kayak ikhlas untuk kayak ngizinin gitu loh. Jadi sebenarnya ya emang bisa sih pakai cara lain, cuman ya lihat lagi kayak bisa loh cara kita menyampaikan malah jadinya mengubah hasil yang kita inginkan gitu. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu selain berusaha tapi berstrategi. Ya, Itu yang penting. betul banget. Berstrategi. Strategi mau apa gitu kan? Bukan harus marah-marah. Kalau marah-marah itu namanya strateginya maksa, maksa. Itu udah primitif malah nggak gitu, dapat. primitif gitu, kayak preman, jatah preman gitu kan. Tapi kalau berstrategi yang Mima lakukan itu kalau buat Yanda Bunda Itu smart. itu smart gitu, dan Membuat orang tuh jadi apa ya, mungkin orangnya juga ya appreciate gitu loh dengan apa yang dilakukan. usaha dan alasan-alasannya gitu Soalnya kan. ada juga yang komen di kolom komennya Yanda, ya ampun Mbak, saya walaupun nggak punya uangnya, tapi kalau anaknya mintanya caranya gini, saya akan usahain. Iya. Iya kan, karena kita appreciate gitu loh dengan benar. cara anaknya. Jadi yang mau kita sampaikan adalah buat remaja-remaja, buat anak-anak, kalau mau minta ke orang tuanya, kalau dengan cara-cara yang baik, itu sebenarnya orang tua tuh mau melakukan apa aja lagi buat anak gitu. Sejauh Jungkir itu positif balik, ya. kaki di atas, kepala di bawah, pasti semuanya pasti orang tua mau ngelakuin. Apalagi kalau buat satu hal yang positif, udah gitu cara mintanya juga baik. Nah buat orang tua juga sebenarnya apa yang dilakuin Mima ini bukan simsalabim tiba-tiba terjadi sih, ada Ya, proses gitu. Terus aku Ada juga mau proses bilang dari orang kecil. tuanya jangan malah ngemaksa ke anak kayak kamu bikin proposal Iya, kayak itu maksudnya. Itu nggak bisa. kayak Malah jujur jadi nggak mau justru ntar iya malah anaknya. jadi nggak mau, malah anak yang nggak ikhlas gitu loh. Justru kemauan anak sendiri seharusnya untuk melakukan ini. Iya, Kalau misalkan kayak benar. dipaksa sama orang tuanya, "Ya, Bikin kamu dong seharusnya proposal. kayak gini." Iya, Sebel tapi jadi. jujur ya, ini sebenarnya sama sekali kita nggak minta. Tiba-tiba Iya. Mima Itu dulu pas 3 tahun yang lalu ya, yang pas minta handphone. waktu SMP ya, waktu SMA, Mau masuk SMA. mau masuk SMA, kebetulan dia tidak punya smartphone ya. Punya Handphone punya, tapi handphone. smartphone dia nggak punya. gitu. Handphonenya cuma buat SMS sama telepon Dan doang. akhirnya Mima mengajukan smartphone karena alasan-alasan, dan waktu itu dia ngajakin supporter juga gitu ya, teman-temannya gitu untuk ikut waktu Elisa presentasi. Mazarin. Oh ikut-ikutan Ikut, presentasi ya, iya. jadi presentasi. Mental Nah, support. Nah, dari situ kita melihat bahwa memang kondisi seperti yang dilakukan Mima itu bukan paksaan gitu, karena Mima Itu idenya sekarang- Mima sendiri sih sebenarnya Iya, kalau waktu- presentasi kan. dengan Sebenarnya cara- Bisa aja dengan cara bisa lain. aja dengan cara lain. Kalau Raka ngomong. sebenarnya juga suka kayak gitu, Ya, ngasih Raka- tunjuk langsung gitu Iya, loh. iya, Raka tuh iya, langsung iya. ngasih tunjuk. Kalau Raka Hah? ngomong Ubah. langsung. gitu. Kalau Mima ya itu sih. Bangun. Bentar deh. Jujur tadinya tuh aku pengen pakai cara lain sih, bukan presentasi. Handphone itu. Iya, tadinya aku malah pengen bikin video atau enggak bikin skripsi. Jadi kayak bikin research paper gitu, itu yang kita nggak sih, kayak pakai formatnya kayak format nggak skripsi juga. Kalau skripsi kan tebal gitu ya, nggak tebal itu, cuman formatnya kayak research paper gitu Bikin tadinya. buku pengajut gitu mah kayak Iya. itu memang kayak sumbangan ini. Iya, proposal. Masjid. Bikin Iya, proposal. iya, Sumbangan iya. 17-an. Proposal. Ya book. proposal ya macam proposal paper gitu. Cuman kayak ya udah kayak Tapi gitu. oke sih Mim, tadi seperti tadi Mima, bahwa Mima kan sebenarnya sebagai anak pertama yang belajar semuanya itu dari proses, Pengalaman. dari pengalaman gitu kan. Nggak ada contoh. Gak ada Nggak ada contoh contoh. gitu kan, dari memang benar-benar Idenya Mima. idenya Mima, dan ini akan jadi tauladan, kamu jadi contoh adik-adik nanti gitu. Kayak tadi kamu presentasi di depannya Raka, ngajakin Raka, itu sangat bagus gitu, karena biar estafet
istilahnya itu kalau apa yang dilakukan Mima itu bisa jadikan contoh baik lah buat adik-adik. Soalnya Yakin. tadi banyak banget yang DM aku kayak aku juga pengen iPad, cuman takut nggak dibolehin gitu-gitu. Share dong presentasinya isinya Saya kan apa kadang aja kan gitu. kita kan generasinya beda ya sama generasi sekarang gitu. Kadang-kadang aku juga ngelihat lebay banget sih kayak Nala gitu ya. iPad Oh, iya, oh, laptop oh, iya gitu gitu kan. kan. Terus- Baraka juga monitor iya, Iya buset gitu kan ada laptop tapi pengen iPad gitu. Terus Nala juga kadang-kadang main di laptop tapi minjem handphone bunda gitu buat komunikasi sama temennya. Kok banyak amat device sih gitu. Tapi ya mungkin emang kebutuhan lah karena sekali lagi PPKM jadi kebutuhannya main sambil ngobrol gitu sama temennya gitu. Abis nggak bisa ketemu sama temennya gitu ya. Kita berusaha mencerna sih. Cuma memang kalau orang tua kan apalagi yang juga yang juga kebutuhannya banyak gitu ya. Ya ampun nih anak udah punya laptop masih minta iPad gitu kan. Kalau nggak dijelasin dengan tepat kan kita juga jadinya bingung Nggak gitu ya. nyampe Karena juga. kan memang nggak pengalaman begitu juga gitu waktu zamannya sekolah. Ya, yang aku miss dengan proposal presentasinya Mima tadi itu selain memang sudah sangat menjelaskan ya kebutuhannya seperti apa, terus dia survei ya kan, terus bahkan testimoni dari Teman-teman. kakak tingkatnya, terus teman-temannya yang sudah menggunakan gitu kan, dan juga sampai melihat ini berat dari spek setiap device gitu ya, dari laptop bahkan sampai buku beratnya berapa gitu, sangat detail sih gitu. Dan ada satu juga yang cukup mencuri hati aku sayang, Apa itu? itu investasi. Itu yang aku lihat. Jadi Mima tadi sempat menjelaskan bahwa dia jelasin memang iPad memang mahal di awal. di awal, tapi dengan Kalau membeli tanpa iPad, kalau tanpa iPad pun beli buku beli setiap buku setiap tahun tahun. beberapa kali, Belum lagi ya nanti kan? stabilo buat Bener, nulis-nulis, terus belum lagi tinta, nanti bundling, ngeprint ngeprint, apa-apa. bundling gitu kan, banyak gitu yang Itu juga nggak kalah mahalnya ya. uang yang harus dikeluarkan kalau tidak menggunakan iPad. Dan kalau memang benar kalau bicara masalah investasi, buku-buku yang tadi ya kertas-kertas yang udah dibanding apa itu kan nggak bisa dijual lagi. Nah sedangkan iPad masih ada nilai gitu loh. Nah itu yang aku tadi bilang sama Mima, kamu bukan hanya memikirkan bagaimana kamu mendapatkan barang itu, tapi kamu memikirkan impact kalau seandainya tidak membeli barang itu akan nilainya itu akan lebih besar gitu loh. Nah itu yang Itu aku sih sebenarnya yang ngeliat dibutuhin oleh perusahaan nanti kalau dia Iya. presentasi ke sama diri sendiri perusahaan. juga ketika dewasa Iya, gitu kan benar. harus ngambil keputusan sendiri, duit sendiri gitu. Iya, Kalau iya. kalau salah keputusan rugi sendiri gitu kan, itu sebenarnya yang dibutuhin. Jadi sebelum ngambil keputusan ada pertimbangan dulu gitu, Iya. nggak cuma dasarnya pengen aja duit gue bodo amat Iya, gitu kan, juga nanti rugi sendiri gitu. Benar, ya. Itulah Itulah pokoknya. Mim. Terima kasih kasih sekali lagi banyak. Mima juga udah ngasih tunjuk ke banyak orang juga gimana cara yang baik meminta kepada orang tua. Mudah-mudahan jadi impact yang baik buat banyak orang ya. Dan belum selesai nih. Yang tadi mendapatkan kan golden ticket. Ini golden ticket dari Yanda. Itu kan Mima tadi mengajukan membeli yang yang Giga. 64 Iya. giga. Giga. Ya dan nambahin. Alhamdulillah. Ini kalau udah di panggung udah sujud-sujud ini. Jadi Yanda Bunda nambahin Mima untuk beli yang 256. Ya, gitu. Ya, yang 25. Segitu girangnya tuh anak saya ditambahin dikit doang ya kan. Terus Padahal padahal gede ya duitnya ibu dia. sama bapaknya. Padahal 80%-nya duit sendiri Iya. gitu. Itu tambahannya seiplit doang gitu. Iya. Susah mintanya kalau sama Pokoknya Bunda itu. Yanda. Gitu ya sayang ya. Orang tuanya siapa sih? Itu sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mima
Jadi manfaat buat bermanfaat. Ya bermanfaat dan juga Oh, satu lagi aku juga senengnya Mima berjanji untuk share semua ilmunya yang diterima pada saat kuliah ke teman-teman semua. Iya. Ini juga jadi pertimbangan kita berdua ya, karena Mima ada kepentingan untuk berbaginya juga. ya, gitu. karena itu juga belajarnya dia ya. Ya. Belajarnya dia juga gitu. Cita-cita aku supaya jadi bunda, cuman emang bener-bener dapat ilmunya dapat langsung gitu loh. Kuliah jurusan mau yang nyontek sama. kamu ada konten apa nih yang bisa Bunda dibagi? tadinya kayak kalau nggak ada Numa mungkin Bunda Aku bakalan ikutan kuliah bareng Mima gitu. beneran kalau nggak Cuman ada bayi-bayi. masalahnya ada Numa gitu, jadi nyontek aja Bunda. Soalnya Nyontek waktu itu aja deh. aku tuh pas SMA juga ada kelas psikologi kan, aku ngambil pelajaran psikologi. Itu tuh aku tuh disuruh kelas di kamar Bunda. Iya, Karena biar aku Bunda lihat. Mayanda pengen ngeliat, pengen nonton. Aku suka banget. Jadi kayak ngedengerin dari belakang gitu. Oh, Jadi nanti gitu mungkin ya, jadi gitu ya. Kuliahnya bayar 1 dapat 3. Kita ikutan nyontek itu kuliah Tapi di rumah. impactnya banyak sih sama banyak orang gitu ya. Amin. Oke, Mima, Oke, sayang, terima kasih. sukses. Thank you juga Ya, Bunda sama thank you, Yanda sayang. udah diizinin. Ya udah, oke, mic apa gitu. Oh ya. Iya. Oke. Sobat Mike, semoga bermanfaat ya videonya. Doain Mima terus biar cepet lulus. Amin. Dan juga semoga adik-adiknya juga ikutan ikut jejaknya Mima. Amin. Nah, Amin. Oke, Oke, jangan ketemu lupa Subscribe. Sama nyalain. Nggak ada nama. Like, like, comment, Like, subscribe, share. Like, share. like, Like, share, share, comment, and subscribe. Jangan lupa Like. nyalain Oh, tombol Kleng, 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 loncengnya. kleng. Sampai ketemu lagi sama Mike.